Shalom, saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas tentang menanti-nantikan Tuhan. Dan ini bagian yang sangat penting yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Banyak kegagalan terjadi ketika kita tidak sanggup menanti, berarti kita tidak sabar. Kita akan baca ayatnya lebih dahulu dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Dikatakan demikian, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yesaya, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang menanti terlalu lama bisa menjadi bosan. Setiap kita pasti akan sering atau melakukan hal seperti itu. Ketika kita menanti sesuatu dan terlalu lama, kita bisa meninggalkan tempat itu, kita pergi ke tempat lain, atau kita mencari jalan lain. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ketika kita ini tidak sabar untuk menanti, maka kita akan membuat alternatif lain untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan kata lain bahwa kita menempuh jalan pintas. Jadi orang yang tidak sanggup menanti-nantikan Tuhan, cenderung mereka akan menempuh jalan pintas. Karena seringkali kebutuhan yang mendesak dan kita menanti rasanya pertolongan Tuhan terlambat, sehingga kita mencoba alternatif lain, mencoba jalan pintas yang lain supaya kita mendapatkannya. Karena kita berpikir bahwa Tuhan itu terlambat menolong kita. Karena tidak sabar dalam hal menanti. Biarlah hidup kita ini, ketika dalam perjalanan hidup ini, kita adalah orang yang sanggup menanti-nantikan Tuhan. Menantikan waktu Tuhan sehingga kita boleh mengalami kesabaran dan kita boleh mendapat hasil yang luar biasa. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-8, ini satu kisah yang jelas dikatakan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang di Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Di kondisi yang terjepit karena adanya musuh, dan Saul menunggu hampir selama 7 hari. Dikatakan waktu yang ditentukan, dan rakyat sudah berserak-serak meninggalkan dia, dan dia tidak sabar menunggu waktu yang mungkin sebentar lagi Samuel akan datang. Lalu dia melakukan sesuatu yang keliru di hadapan Tuhan. Dia mengambil korban, dia mengambil bagian yang harusnya dilakukan oleh Samuel, dia lakukan. Dan itu disebut sesuatu yang salah dan dia menempuh jalan pintas. 1 Samuel 13 ayat 9 dikatakan, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban selamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dan inilah yang dilakukan oleh Saul pada waktu itu. Karena dia tidak sabar menunggu hadirnya Samuel. Inilah yang seringkali terjadi di dalam perjalanan hidup kita ketika kita tidak sabar. Kita mengambil alternatif sendiri tanpa mengikuti peraturan-peraturan atau jalan Tuhan. Apa yang terjadi di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Ternyata orang yang tidak sabar dan dia mengambil alternatif jalan lain, jalan pintas, itu disebut orang yang tidak mengikuti akan perintah Tuhan. Dan dampaknya betul-betul luar biasa, penolakan, di mana sebetulnya Saul bisa menjadi raja begitu lama, tetapi dia ditolak karena dia melakukan jalan pintas, tidak sabar menanti apa yang Tuhan tentukan.
Jadi dalam hidup ini, biarlah kita ini boleh hidup dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Kesabaran saudara menentukan saudara berada di dalam jalan Tuhan. Kesabaran saudara menentukan saudara bisa berjalan di dalam perintahnya. Kesabaran saudara membuat kita bisa tangguh karena Tuhan memberikan kekuatan baru bagi orang yang menanti Dia. Biarlah saudara kekasih Tuhan di mana saudara berada pada saat ini, biarlah saudara adalah orang yang mau menanti-nantikan Tuhan tanpa membuat jalan pintas, tanpa membuat jalan alternatif, menunggu sampai waktu Tuhan, kairosnya Tuhan, maka kita sedang hidup di dalam perintahnya. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur biarlah hidup kami adalah orang yang menantikan Tuhan. Tidak membuat alternatif jalan lain, tapi kami boleh menunggu akan waktu Tuhan, supaya kami boleh ada di dalam perintahnya dan tidak menjadi bodoh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, tetap semangat di dalam Tuhan.